Om Swastiastu, saya Igede Bayu Permana SPD. Jadi saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 1 Atap Besakih yang mana sekolah saya itu terletak di lereng Gunung Agung, tepatnya berada di jantungnya pusat daripada budaya di Provinsi Bali, yaitu adalah Pura Agung Besakih. Bagi saya, keberadaan SMP Negeri 1 Atap Besakih ini merupakan salah satu ironi yang indah. Kenapa? Karena di tengah megahnya nama Besakih, SMP Negeri 1 Atap Besakih ini menjadi salah satu sekolah yang hampir mengalami mati suri. Karena sekolah SMP Negeri 1 Atap Besakih itu adalah sekolah yang tidak dikenali, tidak diminati, dan juga menjadi salah satu sekolah yang jumlah peserta didiknya paling sedikit di Kecamatan Rendang, yaitu adalah 35 orang siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Tentunya situasi ini menjadi sebuah hal yang memprihatinkan, tetapi tentunya saya tidak menyerah begitu saja karena dalam segala keterbatasan yang kami miliki di SMP Negeri 1 Atap Besakih terdapat berbagai macam hal yang bisa menjadi sebuah tantangan yang bisa saya selesaikan dan juga memberikan saya pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Jadi kalau berbicara tentang SMP Negeri 1 Atap Besakih, berbicara tentang fasilitas di SMP Negeri 1 Atap Besakih, tentunya ada banyak hal yang menjadi ironi. Salah satunya adalah fasilitas kelas misalnya bocor, ya pasti tentunya. Apakah kami punya lab? Tentu saja tidak. Oleh karena itu saya sebagai seorang guru IPA menggunakan laboratorium raksasa yang kami miliki di luar kelas, yaitu adalah semua sumber daya alam yang kami miliki di luar sekolah. Seperti misalnya ada pemandian, ada sungai, ada juga hutan desa yang mengelilingi pura-pura yang ada di Besakih, sehingga hal itu menyebabkan kami memiliki berbagai macam sumber daya yang bisa kami manfaatkan. Berbagai macam transformasi telah kami hadapi di SMP Negeri 1 Atap Besakih, mulai dari terpilihnya kami sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 3, dan juga bermuara pada perubahan atau transformasi pendidikan yang mengarah pada pendekatan pembelajaran mendalam, di mana pendekatan pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang memuliakan murid sebagai subjek daripada pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, kami di SMP Negeri 1 Atap Besakih, khususnya saya sebagai seorang guru IPA, itu membuat sebuah pembelajaran yang mendekatkan siswa kepada prinsip dan juga pengalaman belajar dalam kerangka pembelajaran mendalam. Mulai dari prinsip bermakna, menggembirakan, hingga pengalaman belajar merefleksi, mengaplikasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tentunya kami memiliki beberapa tantangan, di mana di tengah keterbatasan yang kami miliki, kami terpilih sebagai sekolah penggerak dan juga terpilih sebagai sekolah dengan kemajuan terbaik, di mana sekolah dengan kemajuan terbaik diberikan dana bos kinerja, yang tentunya dana bos kinerja ini harus kami manfaatkan atau kami gunakan seoptimal mungkin di tengah keterbatasan kami. Salah satunya adalah dengan menggunakan pemanfaatan digital dan juga menggunakan dana itu untuk membuat sebuah program-program yang tentunya program itu memberikan pengalaman-pengalaman belajar tadi kepada murid dan juga penekanan prinsip-prinsip pembelajaran yang tentunya bermuara pada 8 dimensi profil lulusan yang ingin kami tuju. Berbagai macam praktik baik telah saya lakukan bersama dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Atap Besakih. Salah satunya, misalnya ketika kami menghadapi keterbatasan dalam sumber belajar, kami menggunakan berbagai macam bentuk media digital yang telah kami manfaatkan atau telah kami peroleh dengan adanya dana bos kinerja. Salah satunya adalah penggunaan Chromebook atau penggunaan Smart TV, penggunaan produk-produk digital lainnya dalam proses pembelajaran. Dalam IPA misalnya, saya menggunakan augmented reality yang saya sambungkan dalam TV pintar dalam mengajari siswa mengenai organ-organ yang ada dalam tubuh manusia. Karena kami tentunya tidak punya lab. Nah, ketika saya mengajar tentang sistem organ atau organ tubuh manusia, maka dalam hal ini saya memiliki berbagai macam keterbatasan dalam mengajar. Salah satunya adalah menunjukkan kepada mereka tentang bagaimana sebenarnya pola atau gaya hidup yang sesuai atau yang sehat yang dapat menyebabkan organ-organ tubuh mereka menjadi lebih sehat. Nah, dalam hal ini saya membuat sebuah proyek pengembangan yang berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain seperti misalnya PJOK, PPKN, dan juga guru bahasa Indonesia dalam sebuah proyek atau sebuah rancangan proyek yang mana dalam hal itu saya menggabungkan seluruh aktivitas siswa itu untuk memecahkan satu buah masalah penting yang mereka hadapi, yaitu adalah maraknya
sampah-sampah plastik yang ada di sekolah. Sampah plastik tentunya muncul dari pola konsumsi dan juga gaya konsumsi dari murid-murid kita. Salah satunya adalah mereka membeli makanan atau minuman yang berbungkus plastik dan juga makanan-makanan yang tidak sehat. Tentunya selain menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan, perilaku itu juga mengakibatkan organ-organ tubuh dalam tubuh mereka juga bisa mengalami gangguan. Seperti misalnya maraknya kasus diabetes pada anak dan juga lain sebagainya. Nah, saya bersama Bapak Ibu Guru di sini menggagas sebuah ide di mana kita bisa menghasilkan sebuah program, yaitu adalah program 1000 sehari. Di mana program 1000 sehari ini adalah sebuah program di mana siswa-siswi kami atau murid-murid kami di SMP Negeri 1 Otak Besakih menyisihkan uang jajan mereka sebesar Rp1.000 per harinya, yang mana hal itu dapat memberikan dampak positif yang luar biasa ternyata, karena dari hasil tabungan itu mereka mampu menyediakan minuman sehat bagi seluruh warga sekolah yang tidak terbatas. Dan tentunya itu jauh lebih hemat ketika mereka membeli minuman-minuman lain yang tidak sehat, seperti misalnya membeli minuman-minuman yang bermerek dan lain sebagainya, yang justru harganya jauh lebih mahal dibandingkan jika mereka menyisihkan uang untuk Rp1.000 tersebut. Nah, tentunya praktek-praktek baik lain yang telah kami lakukan, salah satunya adalah memanfaatkan alam sebagai sebuah proyek atau sebagai sebuah media saya melakukan pembelajaran IPA. Seperti salah satunya adalah ketika saya ingin mengajarkan tekanan hidrostatis kepada siswa-siswa saya, maka saya tidak punya laboratorium untuk saya gunakan, maka dari itu saya mengajak mereka ke laboratorium alam, yaitu adalah kepada sungai ataupun kepada telaga. Nah, sehingga di sana saya bisa mengajarkan secara lebih kontekstual mengenai bagaimana sebenarnya tekanan hidrostatis itu bisa dilakukan. Selain itu juga saya memberikan pengalaman belajar bagi mereka yang lebih menyenangkan dengan mengajak mereka berkemah di hutan desa yang ada di kawasan Pura Besakih. Dalam perkemahan itu saya bisa mengajak mereka mengamati susunan bintang-bintang di malam hari. Saya bisa mengajak mereka mengamati berbagai macam bentuk daripada benda-benda langit yang ada di malam hari. Kami bisa mengamati secara langsung, kontekstual, dan tentu menyenangkan bagi siswa. Pada akhirnya, saya sebagai guru IPA satu-satunya di SMP Negeri 1 Otak Besakih, dan juga seluruh warga sekolah di SMP Negeri 1 Otak Besakih, pasti memiliki banyak sekali mimpi-mimpi lain yang ingin kami wujudkan. Tidak hanya cukup sampai di sini, memang perubahan demi perubahan terus terjadi. Semakin hari, sekolah kami menjadi semakin baik, jumlah siswa semakin bertambah, namun tentunya itu bukanlah final, karena ke depan masih banyak hal-hal yang ingin kami capai. Tentunya pencapaian itu tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami harus berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, mulai dari stakeholder, mulai dari komunitas-komunitas yang peduli dengan pendidikan, dan juga stakeholder lain yang ada di kawasan Pura Besakih. Oleh karena itu, dalam hal ini, saya tentunya berharap bahwa pemerintah memberikan dukungan yang jauh lebih baik kepada sekolah kami, dan juga masyarakat yang ada di lingkungan sekolah kami di SMP Negeri 1 Otak Besakih tentunya juga memberikan dukungan dan juga memberikan ruang bagi anak didiknya atau kepada anak-anak mereka untuk dapat merasakan pengalaman belajar yang kami berikan di SMP Negeri 1 Otak Besakih. Karena tentunya dalam lingkup SMP Negeri 1 Otak Besakih, dalam lingkungan di Desa Besakih, SMP ini atau sekolah ini adalah salah satu harapan ke depan di mana sekolah ini nantinya akan dapat berkembang menjadi salah satu ikon pendidikan di Desa Besakih dan juga di Kecamatan Rendang secara umum, yang nantinya sekolah ini dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi kepada lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat dan juga para stakeholder yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Otak Besakih, mari kita bersama-sama mewujudkan mimpi-mimpi yang dimiliki oleh warga sekolah SMP Negeri 1 Otak Besakih.